Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Pemirsa KPI TV yang berbahagia, saudara-saudaraku yang seiman dan setanah air yang ingin saya sapa semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah menciptakan manusia itu makhluk yang berinteraksi sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, sering dikenal dengan zone politiken. Untuk membutuhkan sesuatu saja kita butuh orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita agar kita peduli juga dengan sesama. Maka muncullah istilah kesetiakawanan sosial atau kepedulian sosial. Surat Al-Maidah di ayat yang kedua Allah berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah, bantu-membantulah, kira-kira gitu. Saling membantu, saling menghormati, saling mengayomi, saling menolong dalam hal kebaikan saja, dalam berbuat takwa kepada Allah, agar apa yang kita lakukan dapat pahala dari Allah. Tapi di kalimat berikutnya Allah katakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat buruk, berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini jelas bahwa kita dianjurkan untuk peduli dengan sosial, setia kawan dan kepedulian sosial. Misal saja, ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan, kita terenyuh, kita secara empati untuk memberikan bantuan itu semampu yang kita berikan. Di dalam surat Al-Ma'un misal, Allah pun menganjurkan kepada kita orang yang beragama untuk peduli kepada anak yatim, peduli kepada fakir miskin misal. Misal Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kalian siapa yang berbohong dengan agamanya, yang mendustakan agamanya? Allah dengan tegas di sana aspek sosial. Gitu. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim yang mungkin sudah tidak punya orang tua, yang butuh bantuan biaya untuk sekolah, butuh bantuan untuk kehidupannya. Gitu. Dan juga tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini artinya bahwa Islam menganjurkan kepada kita bahwa kita hidup ini tidak sendiri, ada orang lain. Sesama yang harus kita tolong, ada sesama yang harus kita perhatikan. Maka secara eksplisit misal, di dalam ajaran sholat misal, ketika kita mengakhiri sholat dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah, kita dianjurkan, disunahkan untuk menengok kanan dan menengok kiri. Itu tujuannya sebenarnya secara filosofi, setelah Anda sholat itu untuk pribadi diri menghambakan diri kepada Allah, tapi di sisi lain sholat juga ada aspek sosial. Perhatikan juga dong, misal manusia-manusia orang lain ada sekitarmu, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Bisa jadi ada yang perlu bantuan, bisa jadi ada yang perlu kita butuh pertolongan kita. Semampu yang kita bantu, semampu yang kita bisa tolong, asal dengan ikhlas mengharap ridha Allah, insya Allah itu adalah nilai ibadah bagi kita. Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial, Islam amat sangat menganjurkannya itu. Ada filantropi. Mungkin ada orang yang secara intelektual dia pintar, tapi sekolahnya terhambat karena nggak punya biaya misal. Nah, orang yang peduli kemudian memberikan beasiswa. Mungkin ada secara skill, life skill dia mampu untuk berdagang, tapi nggak punya modal. Nah, kemudian kita yang punya modal bantu mereka. Maka oleh karena itu alangkah indahnya ajaran Islam. Rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Zakat itu adalah ibadah sosial.
Kita mungkin yang punya uang banyak, yang punya harta banyak, serba kecukupan, no problem dari segi finansial. Tapi berapa banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, masyarakat di sekitar kita, yang untuk makan sehari aja susah. Maka zakat yang Allah perintahkan dan sebagai ciri dari orang yang beriman, itu adalah bagian dari ibadah sosial. Islam amat sangat peduli dengan kehidupan sosial, maka siapa yang memperhatikan orang lain, Allah akan memperhatikan dirinya. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang lain, Allah akan beri kemudahan. Maka dalam bahasa lain Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amal kebaikan, walaupun kecil, amal kebaikan itu bisa jadi tadi kepedulian sosial. Ada orang kena musibah, buru-buru kita bantu. Ada masalah, buru-buru kita berikan solusinya. Yang kira-kira orang itu terhibur, orang itu terbantu dengan apa yang kita miliki. Sehingga Rasul katakan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Supaya kita bermanfaat, mari generasi muda yang ceria, generasi muda yang jenius ini, mari kita tumbuhkan semangat kesetikawanan sosial dan semangat kepedulian sosial atas dasar iman kepada Allah. Mudah-mudahan kesetikawanan sosial kita, kepedulian sosial kita merupakan ibadah, amal soleh untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.